Gak ngerti aku ini. Gak ngerti aku. Hah? Kau pikir, buat pula aku berpikir dalam kau bertanya, ketika kau mati, kamu pegang agama Kristen, kamu akan menyesal. Saya bukan pegang agama Kristen, Bang. Saya pegang Yesus. Saya bukan agama itu yang menyelamatkan saya, tapi Yesus. Goblok. Kau pikir nanti agama yang membawa saya ke surga? Yang membawa saya ke surga itu, kau dengar ini ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi kau pikir, pantas lagi kau melihat aku kayak bodoh, kayak orang-orang bloonnya, karena kau pikir aku mau ke surga itu membawa agama. Dodol. Yesus yang membawa aku ke surga. Yesus telah berjanji, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Nah, setelah itu selesai, aku akan kembali menjemput engkau supaya engkau berada di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, bukan agama yang membawa aku ke surga. Dol. Kenapa sih kalian bodoh kali ya? Ayo. Pintar katanya. Ya pintar lah. Anak Yesus gak ada yang bodoh. Berarti Yohanes 30 itu artinya Yesus Nabi. Iya, kalau soal Nabi, utusan, apalagi nama itu, terserah apapun bisa. Yesus Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Tak terbatas, arti tak terbatas, nggak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan beranak katanya, kok panas kamu? Bukan, Tuhan tidak beranak. Kenapa pas Yesus disalib umatnya diam? Kenapa? Emang kenapa? Kalau umatnya diam, kenapa rupanya? Emang kami mau menghalang-halangi keselamatan kami sendiri? Seandainya pun aku ada di sana, kalau aku tahu dia jalan keselamatan, aku nggak akan menghalang-halangi dia untuk disalib. Karena tanpa dia mati, saya tidak akan pernah bisa diselamatkan. Maria, namamu saja Maria. Haleluya. Yesus buat korban kah, Bang? Korban apa? Ini dulu korban apa? Korban bakaran. Anak domba yang dikorbankan. Anak domba Allah. Seperti itu dia. Kenapa harus mengorbankan kan Yesus kata? Harus, karena itu ketetapan Allah. Yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kenapa Adam dulu baru Yesus? Kalau kau berkata Adam dulu baru Yesus, kau salah. Kau salah. Yesus itu ada sejak dulu. Siapa itu Yesus itu? Firman. Firman itu telah menjadi manusia, itu dalam Yohanes. Nah, seperti itu. Dikatakan mulai dari Kejadian, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan dia berfirman menjadikan ini. Firman itulah yang sudah menjadi manusia. Jadi kalau aku terangkan nanti tentang perjanjian lama samamu dan kau bandingkan perjanjian baru, pening nanti kau. Kalau Yesus disalib, kenapa bilang itu udah ketetapan Allah? Berarti ada Allah. Kenapa saya berkata ketetapan Allah? Sebelum firman itu menjadi, itu sudah dinubuatkan. Perkataan Allah itu sudah diberikan kepada Nabi, dan Nabi sudah menubuatkan. Maka Yesus akan lahir seperti ini. Maka Yesus akan mati begini, begono. Seperti itu. Itu namanya ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Iblis yang paling berjasa atas penebusan dosa hidup iblis. Kamu sendiri pun tahunya aku takut kok sama iblis. Hidup iblis kau bilang pula. Allah itu siapa, Bang, katanya? Allah, kalau berbicara tentang Allah, Bang, ini saya akan jelaskan tentang Tritunggal, Bang. Ini Tritunggal ini. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bisa dibedakan ini, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini semua adalah satu. Seperti itu dia. Bapa ini adalah sumbernya. Nah, dari sumber ini firman-Nya. Nah, dari firman ini ada juga Roh ini, saudaraku, yang mengerjakan segalanya. Begitu dia. Mana lagi? Ketika kau mati dalam Tuhan Yesus, demi Allah, kamu akan menyesal. Salah kau, salah. Salah kau yang menyesal kalau kau enggak mengikuti Yesus. Kamu akan seperti waktu zaman Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itulah ibaratkan Yesus itu yang sudah mengatakan, ayo masuk ke bahtera. Buat bahteramu. Karena sebentar lagi akan habis lenyap dunia. Tapi kamu tidak percaya. Nah, orang-orang selain daripada keluarga Nuh, kau lihat, semua binasa. Kamulah itu, kalau kamu tidak mau menerima Yesus. Buat apa ngikut makhluk? Bego. Saya mengikuti Yesus, Bang, tapi sayang enggak menuhankan dia. Kalau kamu mengikuti Yesus, Maria, kalau kamu tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, sia-sia kau mengikuti Yesus. Nah, perjalananmu nanti seperti ini dia. Ini jalan ini jalanmu, ini jalanmu. Nah,
ini surga, ini surga. Nah, ini jalanmu, ini jalanmu. Nah, ini surga ini. Nah, seharusnya jalanmu tersambung. Namun karena kamu nggak mempercaya dia adalah Tuhan, jalanmu putus. Nah, setelah kau jalan ini, jalan yang benar ini kan, nah, jangan masuk ke jurang. Kenapa? Karena nggak sampai kepada kehidupan. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus seperti itu. Nah, kamu percaya kepada Yesus, tapi kamu tidak percaya dia adalah Tuhan. Nah, jalanmu ini jalan benar ini jalan yang benar ini. Tapi nggak sampai kepada hidup. Nah, kau jalan, masuk ke jurang biar kau tahu. Nah, karena hidupnya di sini. Nah, kalau kamu tadi mengakui Yesus adalah Tuhan, maka jalanmu yang benar ini lurus tersambung. Seperti itu dia analoginya, biar kau tahu. Makanya kita memang percaya bahwa semuanya ada satu Tuhan, ya kan? Seperti itu. Nah, tetapi apakah orang yang percaya kepada adanya satu Tuhan itu semua bisa? Kita percaya kepada jalan yang kita jalani itu adalah jalan yang ditunjukkan. Nah, tapi kalau kita belum kebenarannya, kalau saya belum tahu kebenarannya, saya nggak mau jalaninya. Nah, setelah saya tahu kebenarannya, maka saya jalani seperti itu. Nah, tetapi Yesus sudah mengatakannya, aku bukan hanya jalan, anakku. Nah, aku bukan hanya kebenaran. Nah, aku adalah kehidupan juga. Nah, jadi ada yang berkata ada jalan lurus. Nah, tetapi kita sangka jalan itu lurus, ujungnya maut. Nah, kenapa? Karena nggak tersambung, saudaraku. Nggak mengakui dia Tuhan, seperti itu dia. Ini analoginya. Maka kamu berjalan jauh dari sini, jalan, mati-matian jalan karena kamu sudah percaya ini jalan yang benar. Iya, kamu memang berjalan di jalan yang benar. Nah, jauh sekali perjalanan menempuh ini. Wah, manakah ujungnya, kau pikir seperti itu kan. Nah, setelah kau menemukan ujungnya, jurang. Gitu dia, jurang jatuh. Kenapa? Karena kamu tidak kepada kehidupannya. Nah, begitu dia, biar kau tahu. Yesus itu bukan hanya jalan. Dia bukan hanya kebenaran. Namun, hidup. Membuat kita hidup. Bukan seperti jalan yang masuk ke jurang ini, membuat kita mati. Mengerti? Sampai sejauh ini? Nah, ini firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kamu hanya percaya kepada jalannya saja, jalan benarnya saja. Kamu tidak menuju hidup. Nah, maka jalanmu itu akan membawa kebinasaan. Bukan ke surga jalanmu itu ke neraka. Gitu dia. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi. Begitu ya teman-temannya, jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau kita sudah percaya bahwa ini adalah jalan yang benar, nah cari dulu. Thank you. Apakah itu membawa kita hidup atau membawa kita mati? Nah, ini saya buat analogi, saudaraku ya, kepada kita. Maka saya sangat suka, saudaraku ya, bertanya kepada Roh Kudus, saudaraku ya, apa yang saya katakan agar mereka tahu Tuhan, saya bilang seperti itu, saudaraku ya. Makanya saya suka membuat analogi, saudaraku. Di mana di sini analoginya, saudaraku ya? Yesus itu, kenapa dia harus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan? Kenapa dia harus berkata seperti itu? Nah, agar kita jangan tersesat. Nah, sebab kalau kita tersesat, saudaraku ya, kita akan menyesal. Seperti itu dia. Oke, dulu tema ya. Ini sudah 10K. Kita naikkan dulu tamu ya. Jangan kita percaya kepada apa namanya teman-temannya kesesatan. Karena kalau berkenan kita mempunyai Tuhan semuanya. Aku juga mempunyai Tuhan katanya. Tapi Tuhannya itu Tuhan yang bagaimana? Nah, itu dulu perlu. Apakah Tuhan itu Tuhan yang benar? Seperti itu dia. Saya buat dulu tema biar kita naik komal. Iya, ini firman Tuhan yang saya jelaskan ini. Jika kamu mempunyai Tuhan, tentu kamu bisa memperkenalkan Tuhanmu kepada saya. Ayolah, janganlah. Gitu ya, seperti itu. Saya buat dulu tema biar Anda naik saja ke atas nanti, biar nggak capek tangan Anda nanti. Keriting nanti tangan Anda menulis terus buat komen seperti itu. Saya akan buat tema dulu ya. Waktunya kita ngomong langsung. Ya, tetap jelaskan tentang Tuhan ya. Tetap itu temanya yang saya buat. Karena nggak muat, saya buat jelaskan tentang Tuhan. Nah, Tuhan kita masing-masing. Nah, kalau kita merasa kita mempunyai Tuhan, mempunyai Allah, mempunyai sembahan, bagaimana caramu untuk itu kepada saya? Silahkan. Iya, sudah siap tangga. Naiklah ya, naik. Nah, saya akan buat tangga buat Anda. Ini saya menjelaskan firman Tuhan, saudaraku. Maka saya sangat suka membuat analogi, saudaraku ya, kepada kita semuanya, saudaraku ya. Bagaimana agar kita bisa mengerti. Karena saya sangat rindu, saudaraku ya. Anda juga mendapat keselamatan. Bukan saya saja yang diselamatkan, tapi Anda juga diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita ya. Seperti itu dia. Oke, saya sudah naikkan tadi. Mana orangnya?
Mana orangnya tadi? Salam Kak Lopez. Silakan, yang mau naik silakan. Itu saya buat tema dia. Terima kasih atas absennya. Silakan saudara-saudara ya. Silakan naik. Ya. Yeah. Haleluya. Shalom Bang Sijo. Salam Bang. Apa kabar hari ini Bang Sijo? Bagaimana kau Nopan? Kok lari? Naik lari. Udah makan kah abang DPR? Wah, sampai makan ditanya. Wah, puji Tuhan. Udahlah Bang. Iya, kalau nanti dibilang itu nanti kenal orang, nanti takut orang. Pakai akun yang tadi baru bisa abang jadi moderator itu. Ini kan moderator aku Bang. Oh iya nya, naik kan itu ada orang itu. Cuma nama aja yang beda, aku ganti. Oh, yang seminggu sekali gitu. Iya. Oh, naik kan itu Isak itu naik kan itu. Ada pun. Enggak ada ya? Mungkin privat dia ya. Kita lihat dulu ya, karena aku hujan pula di sini nih, takutnya ngelek, putar-putar jaringanku. Isak ini, oh ini kawan kita ini. Salam. Udah di atas Isak Ripka, udah di atas. Mana kenapa nampak? Ya sekarang udah nampak lah bro. Salam Bang. Kayak kau ini. Ripka. Assalamualaikum Ayo, siapa yang bisa semuanya. Salam. Bang. Ayo. Sudah ada tangga bagi teman-teman semuanya. Jangan taping lagi di bawah. Jangan jadi berhala ya. Silakan. Jadi berhala nggak tuh? Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Kau jelaskan, kau perkenalkan Tuhanmu. Perkenalkan. Mana tahu nanti mualaf hari ini. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Naik. Jelaskan. Ini kan saya buat tema ini. Jelaskan tentang Tuhan kita masing-masing. Siapapun kita bisa menjelaskan Tuhannya. Perkenalkan. Agar orang tahu bahwa kita mempunyai Tuhan ya. Kita jelaskan bagaimana Tuhan kita. Nah, seperti itu. Kau jelaskan Tuhan kau dulu. Naik kau. Masa kau di bawah mau menjelaskan Tuhan saya. Tuhan saya bisa saya jelaskan. Ayo naik. Profilnya aneh, nggak usah dinaikkan Bang. Atau nama yang aneh-aneh gitu. Nggak ada yang mau naik lagi. Maria. Kamu naik Maria. Kamu tadi tepinganmu gitu. Tuhan kami tidak menderita Bang untuk umatnya. Emang Tuhan kami menderita? Naik kau biar ku jelaskan. Tuhan nggak ada yang menderita. Kamu saja yang bodoh cara berpikirmu Maria. Menderitalah kau bingung. Nah, kan lebih bisa kau menjelaskannya kan? Coba kau jelaskan. Naik kau ke atas, kau jelaskan bagaimana Tuhan kami. Kalau bisa kau jelaskan. Naik. Kalau nggak privat aku jambak ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, kan privat. Maria tadi ya kan privat. Pengecut. Ya naik. Jangan jadi bani taping. Tangga sudah panjang dan kuat pula tangganya. Nggak bisa patah. 5 pun sekali naik sudah bisa. Naik abang-abang, naik kakak-kakak, naik.